Ya, halo guys, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan first impression atau kesan pertama pada raket dari brand Velet dengan seri Aeroforce. Nah, raket ini sepengamatan saya ya, salah satu raket dari brand Velet yang mulai muncul di permukaan ya. Ya, sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu raket ini mulai diperkenalkan dan banyak sekali yang sudah mereviewnya ya tentunya. Raket ini menariknya kenapa? Karena raket ini bisa ditarik hingga tarikan 45 lbs. Itu bukan suatu angka yang biasa ya, tentunya itu suatu angka yang tinggi sekali ya. Ya meskipun sebenarnya sudah banyak raket yang bisa ditarik kencang, tapi untuk raket yang bisa ditarik hingga 45 lbs itu saya tidak tahu ya, apakah ada selain Aeroforce ini yang bisa ditarik kencang itu ya. Buat kalian yang tahu mungkin bisa beritahu saya, tulis di kolom komentar ya. Jadi ya untuk yang Velet ini Aeroforce bisa ditarik 45 lbs itu sesuatu yang luar biasa ya. Ya meskipun sebenarnya kita nggak harus menarik sekencang itu ya. Cuma kalau menurut saya brand ini tuh ingin menyampaikan kepada para pecinta bulu tangkis, penghobi bulu tangkis bahwa raket ini tuh memiliki frame yang kuat ya, sehingga bisa ditarik hingga 45 lbs. Oke, seperti itu ya sekilas. Nah, ini kan kemarin sudah saya pakai ya, dan nanti saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana raket ini. Dan ya tentunya belum bisa saya berikan lebih secara detail ya, karena masih minim pemakaian juga ya, tapi untuk secara umum nanti akan saya sampaikan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, buat kalian nih yang tertarik dengan raket ini ya, ingin membeli, kalian perlu menyiapkan budget 400 sampai 500 ribuan ya. Itu kalian bisa mendapatkan satu batang raket, kemudian ada bonusnya tuh senar ya. Senarnya itu aduh di mana saya lupa letaknya ya. Itu senar dari Velet juga ya, Ultramax ya, Ultramax ya. Itu ketebalannya 0,66 dan menurut saya ya lumayan enak juga ya untuk di harganya ya. Kalau kalian beli itunya aja ya, senarnya aja itu di angka 30-40 ribuan ya. Jadi ya cukup murah dan enak ya. Nah, raket ini ya, Aeroforce ini dia ada dua versi ya, dua versi berat. Ada yang beratnya 4U dan 3U. Buat yang beratnya 4U itu rata-rata beratnya itu di 82 gram plus minus ya. Sementara kalau yang 3U itu dia rata-rata beratnya itu 86 ya plus minus. Untuk balance point-nya sama ya, range-nya dari 290 sampai 295 ya. Jadi itu balance agak berat kepala ya, menuju berat kepala ya. Meskipun belum berat kepala banget, tapi ya sudah menuju berat kepala ya. Jadi karakternya all round ke power gitulah ya. Nah, kemudian kita berbicara spesifikasinya ya. Untuk raket ini dia memiliki bentuk frame yang compact ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ini raketnya bentuknya compact. Jadi compact itu bagaimana? Compact itu dia lebih kecil dari frame standar ya. Ini saya ada beberapa raket compact, jadi untuk perbandingan. Jadi ya memang compact ya raketnya ya, compact. Kemudian ini juga dia compact juga ya, compact, cuma beda di bagian atasnya, sini dia lebih lonjong ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini lebih kecil daripada frame standar ya. Grommetnya 76, kemudian ini model framenya ini dia force frame ya. Di sini ada keterangannya force frame. Ada tulisan Max Tension juga di sini. Kemudian untuk materialnya tuh udah menggunakan head modulus karbon grafit ya. Sudah bagus, dan ini modelnya bukan seperti Aerobox ya. Ini Aerobox ya, seperti ini dia Aerobox. Jadi dia box tapi dia ada aeronya. Nah, kalau yang ini tuh dia lebih pipih ya, lebih pipih. Jadi untuk hambatan anginnya lebih sedikit ya. Jadi untuk kemampuan membelah anginnya lebih baik ya. Tentunya untuk swing tentunya membantu ya. Ya meskipun sebenarnya dari frame yang compact itu sebenarnya sudah cukup membantu memberikan hambatan angin yang mampu diminimalisir. Nah, ditambah lagi dengan bentuk frame yang seperti ini sehingga untuk swingnya jadi lebih mantap lagi ya. Makanya dia namanya nih Aeroforce ya. Jadi combination of aerocarbon dan force frame ya. Itu untuk ininya ya. Grommetnya 76 ya tadi. Kemudian apalagi ya? Udah ya. Kemudian di sini itu dia masuk, raketnya sih masuk kategori advance sih kalau di sini. Advance. Kemudian itu tadi sudah menggunakan material high modulus grafit. Dia grade-nya itu 28T ya. Levelnya 28T nanoscience teknologinya, sama seperti di Yonex ya. Jadi ya bagus juga ya. Max tension bisa 45 lbs, kemudian ada keterangan apalagi di sini, balance-nya itu tadi ya 250 sampai 295.
Kemudian ini gripnya tuh G1 ya, diameternya 8 cm, dan saya cukup ya lumayan suka ya dengan ketebalan dari gripnya ini. Dia nggak terlalu besar ya, jadi jika dibandingkan dengan Yonex, Li-Ning itu lebih kecil ini ya. Ini diameternya 8, kalau Yonex itu 8,3 ke atas. Kalau di Li-Ning tuh dia 8,2an ya. Jadi ini bagus ya. Hand capnya seperti ini. Kemudian apa namanya, stiffness-nya ini dia terasa kaku ya. Kalau saya perhatikan di web resminya itu dia sebenarnya tuh medium ya, tapi ini terasa kaku ya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya sedikit review spesifikasinya secara singkat. Ini dia agak slim juga ya. Oke, kemudian apalagi ya, itu tadi. Nah, untuk reelnya ya, berat reel dan balance point reelnya bagaimana. Ini kan saya ambil yang 3U ya, dengan pertimbangan ya ingin mendapatkan lebih banyak power dengan raket ini. Karena kalau 82 takutnya nanggung, jadi sekalian aja ambil yang 3U. Tapi ternyata ini kemarin 3U-nya berat reelnya ya, berat kosongannya itu dia 87, sekian ya. Jadi cukup lumayan berat ya, lebih dari 86 ya. Dan balance point-nya tuh di angka 288 ya. Jadi kalau kita melihat spesifikasi yang seperti itu, dia all round ke power ya. Powernya itu dapat karena dia beratnya itu sampai ke 87 ya. Jadi ya untuk net power, untuk swing back-nya tentunya ini memiliki angka yang besar ya kalau dihitung dengan mesin ya. Cuma kita nggak punya mesinnya ya. Nah, setelah dipasangkan dengan senar Ultramax, kemudian grip ini ya. Ini pakai senar Ultramax tadi ya, tarikannya 29 lbs ya, meskipun 29 lbs-nya itu kalau di raket ini tuh terasa seperti 27,5 atau 28 ya, jadi nggak terlalu terasa kencang ya. Beda kemarin dengan yang 28 lbs di raket Dunlop Repostar Titan itu 28 itu terasa lebih kencang malah daripada yang ini ya. Ya mungkin karena karakter frame-nya ya, karena dia bisa ditarik kencang, jadi untuk 29 lbs itu jadi tidak terasa kencang ya. Berbeda dengan kalau dipasang di raket dengan kekuatan frame tuh hanya 30 lbs ya, mungkin ya pasti beda ya. Oke, seperti itu. Jadi berat totalnya ini menjadi 96,7, jadi lumayan berat juga ya. Kalau buat kalian yang levelnya udah lumayan, tangannya kuat, untuk berat segitu saya rasa nggak ada masalah. Apalagi buat kalian yang fokus atau ingin mencari power, berat segitu nggak ada masalah ya. Pilih yang 3U ya. Kalau buat kalian yang baru awal-awal masih baru ya, pilih yang 4U saja ya, lebih ramah ya. Oke, balance point-nya totalnya menjadi 290 ya. Jadi dia all round ke power ya, jadi nggak berubah karakternya ya. Nah, itu untuk spesifikasi dari pabrikannya, kemudian reelnya bagaimana, seperti itu ya, dan setelah disetting seperti itu. Nah, first impression-nya bagaimana? Secara umum ya, raket ini kan kemarin sudah saya gunakan dalam hari kemarin tuh, ini hari Kamis. Kemarin tuh hari Rabu ya, udah saya gunakan hari Rabu kemarin, dan secara umum masih belum dapat feel-nya ya. Belum dapat feel-nya tuh kenapa? Karena pertama, raket ini dia frame-nya compact ya. Saya tidak terbiasa memang dengan raket dengan frame compact. Awalnya saya kira itu frame-nya itu biasa, tapi ternyata frame-nya itu compact. Jadi saya butuh adaptasi ya, karena tidak mudah juga. Dan ternyata 3U-nya ini juga beratnya melebihi apa yang saya bayangkan ya. Saya kira nanti jatuhnya 86, tapi ternyata dapatnya 87,7 ya, hampir 88. Jadi terasa berat, apalagi untuk swingnya itu terasa berat, ditambah lagi ini feel shaft-nya yang kaku ini terasa sekali ya. Jadi adaptasinya tidak mudah ya kalau dipakai dalam satu kali permainan ya. Buat yang jam terbangnya udah lumayan ya, dan udah terbiasa main badminton, tapi jika tidak terbiasa menggunakan raket dengan frame compact, itu pasti juga membutuhkan penyesuaian ya. Ya meskipun saya ada sih raket dengan frame compact, tapi kalau yang ini sih lebih mudah ya digunakan ya. Tapi kalau yang ini nggak tahu kenapa kok rasanya itu dia agak susah ya. Padahal ini juga sama-sama medium stiff ini speknya nih. Kalau ini juga nggak tahu ya kenapa ya. Oke, itu ya secara umum gitu ya. Jadi kalau boleh memberi nilai 0 sampai 100, ini nilainya masih 60 ya, karena bukan bermaksud menjelek-jelekan, tapi itu yang saya rasakan ya. Tentunya nanti tiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda nanti, dan penilaiannya juga nanti akan berbeda-beda. Tapi dari saya itu ya, dengan faktor itu tadi, frame-nya ini compact,
kemudian terasa swingnya ini terasa agak gimana ya, karena ini agak kaku ya. Meskipun ada positifnya ya, nanti akan kita sampaikan ya. Untuk power bagus ya, untuk power bagus, ini terasa lumayan. Impact-nya bagus, apalagi di area sweet spot. Ini kan karena raketnya compact, tentunya untuk sweet spot-nya lebih terpusat, sehingga kalau kok yang pas dipukul di sweet spot-nya itu rasanya mantap banget ya. Cuma memang kemarin waktu saya rasakan di luar sweet spot itu dia agak terasa bergetar ya. Agak bergetar ya, mungkin karena ini baru ini ya, senarnya baru ya, jadi mungkin faktor itu jadi masih terasa keras ya. Nah ya, nanti kita akan coba beberapa kali permainan lagi, semoga saja feel-nya udah enak ya untuk bermain, apa ya, nggak terasa ya, semoga aja nggak terlalu terasa bergetar lah. Kemarin saya merasakan masih ada getaran ya. Oke, itu untuk swingnya ini berat ya, swingnya berat karena sebenarnya sih harusnya nggak berat ya, karena ini udah aero ya bentuk framenya ini, apalagi ini kan aerodinamisnya kan sampai bawah ya, tapi nggak tahu kenapa kok swingnya agak berat ya. Untuk stiffnya ini feel kakunya ini terasa sekali ya. Jadi buat kalian yang tidak terbiasa kaku pasti harus butuh penyesuaian ya. Oke, kemudian apa ya? Kalau didetailkan ya, untuk smash itu sebenarnya enak ya, raketnya ini berisi, cuma itu tadi ya, masih terasa bergetar ya. Kalau pas sweet spot-nya nggak begitu terasa ya, tapi kalau di luar ini dia menurut saya masih agak terasa. Tapi itu karena senarnya ya, karena senarnya baru ya. Kita akan coba lagi beberapa waktu ke depan untuk pembiasaan senarnya, semoga sudah lebih enak lagi ya nanti digunakan. Untuk lob enak, cuma butuh effort aja ya, sedikit butuh effort karena shaftnya terasa kaku, jadi butuh tangan yang kuat. Buat kalian yang terbiasa menggunakan raket flex atau medium, tentunya ke raket ini pasti butuh penyesuaian ya. Kalau dibandingkan dengan Black Woven, menurut saya lebih mudah Black Woven-nya ya, itu dia medium stiff tapi tidak terlalu terasa medium stiff. Oke, itu untuk lobnya ya. Untuk drop shot ini menurut saya agak susah ya, karena dia frame-nya kecil, jadi kita harus punya akurasi yang bagus ya saat memukul untuk melakukan drop shot. Tapi ya hanya butuh pembiasaan aja sebenarnya. Untuk drive ini berat ya, kurang responsif karena dia 3U ya, saya pilih yang 3U. Dan shaftnya ini juga terasa kaku, jadi cukup memberikan efek berat. Nah, buat kalian mungkin perlu mencari yang 4U aja ya, yang masih pemula, cari aja yang 4U, itu file-nya kan lebih enak. Tapi buat kalian yang udah punya power bagus, tangan yang kuat, 3U saya rasa nggak ada masalah ya, hanya butuh penyesuaian saja. Tapi kalau buat saya pribadi untuk ini agak susah ya, swingnya agak berat ya. Untuk defense juga butuh penyesuaian karena dia agak kaku dan ini juga agak kecil ya, jadi butuh penyesuaian ya. Kemudian kalau net sih saya rasa nggak begitu masalah, ini enak malahan. Enak. Kemudian untuk counter flashing juga nggak ada masalah karena dia stiff, cenderung stiff, jadi untuk akurasi ini bagus ya. Positifnya di situ, dia memiliki akurasi yang bagus. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Menurut saya raket ini perlu adaptasi yang lebih jauh lagi ya untuk kitanya, karena frame-nya ini compact. Tentunya kalau yang tidak terbiasa kita harus adaptasi. Kemudian ini powernya enak, cuma terasa kurang stabil aja kalau menurut saya. Kemudian itu karena faktor senarnya ya, nanti untuk besok kita akan coba lagi apakah masih sama atau tidak. Kemudian untuk swingnya ini dia terasa berat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Bukan berarti ini adalah penilaian final ya, karena kita masih perlu adaptasi dengan raket ini. Nggak bisa hanya digunakan sekali kemudian tahu karakternya seperti apa ya, meskipun ada beberapa raket yang adaptasinya mudah, kemudian kita bisa langsung mengetahui karakter dan bisa memaksimalkannya. Tapi kalau buat yang raket yang tidak terbiasa, spesifikasinya atau modelnya itu ya kita butuh adaptasi dulu ya untuk bisa mencari performa raketnya itu bagaimana. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video review lengkapnya kalian tunggu saja, beberapa hari ke depan masih saya akan gunakan 1-2 kali permainan, semoga sudah ketemu feelnya dan bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Terima kasih sudah menonton, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.